Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian atau anak-anakku sekalian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai skala, yaitu biasa dipelajari di kelas 5 SD ya. Nah, skala itu sendiri merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, skala itu sendiri biasa kalau kita lihat di peta, jadi itu biasa ada tulisan skala. Jadi biasa kita melihat tulisan. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi biasa pada peta itu terlihat bahwa di pojok bawah, jadi skala sama dengan 1 berbanding 1.100.000. Nah, kelihatan ya yang di bawah. Nah, apa maksudnya? Oke, maksudnya adalah jadi skalanya itu 1 berbanding 1.100.000. Nah, maksudnya adalah jadi yang satu ini merupakan jarak pada peta. Oke, jarak pada peta. Sementara yang 1.100.000 ini adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta artinya ini adalah 1. Jadi setiap 1 cm jarak pada peta itu sama dengan 1.100.000 cm jarak sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah 1.100.000 ini ke dalam kilometer, maka hasilnya adalah 1.100 kilometer. Nah, seperti ini nih. Jadi kalau jarak pada petanya adalah 1 cm, maka jarak sebenarnya itu adalah 1.100 km. Ya. Jadi kita harus ingat bahwa skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, ya. Nah, atau biasa kita tulis jadi skala sama dengan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya rumus ini kita ubah, jadi rumus ini bisa diubah ya. Artinya apa? Kita bisa tentukan atau mencari, misalnya kita menentukan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya ya. Jadi kalau kita menentukan jarak sebenarnya, maka rumusnya menjadi apa? Jarak pada peta dibagi dengan skala. Jadi dibagi dengan skala ya. Atau yang kedua, kalau kita ingin mencari jarak pada peta, maka skala dikali jarak sebenarnya ya. Atau supaya lebih mudah, kita menggunakan apa? Kita menggunakan segitiga nih. Segitiga ya. Dimana kita singkat jarak pada peta itu kita singkat dengan JP. JP ya. Terus skalanya kita singkat dengan S. Skalanya kita singkat dengan S. Terus J jarak sebenarnya kita singkat dengan JS. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan JP, maka kita coret saja tuh JP-nya ya. Jadi JP yang kelihatan apa? Yang kelihatan adalah ini kan, skala dikali JS ya, skala dikali JS. Nah, sementara kalau kita mau mencari S, anggaplah kita ingin mencari S, maka kita tutup saja tuh nilai S-nya ya. Yang muncul apa? Yang muncul adalah hanya JP dan JS, atau JP dibagi JS. Maka kita tulis saja tuh rumusnya menjadi JP per JS. Yang selanjutnya kalau kita mau cari JS atau jarak sebenarnya,
maka kita tinggal tutup saja tuh JS-nya. Jadi JS sama dengan, kita coret JS-nya, berarti yang muncul adalah JP dibagi S, atau jarak pada peta dibagi skala. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menentukan rumusnya kita tentu menggunakan unsur segitiga ini. Seperti kalau misalnya kita menentukan rumus yang biasa kita hafal menggunakan nama Bapak Jokowi atau JKW, jarak kecepatan waktu, sama juga menggunakan ini ya. Jadi JP S kali JS, seperti itu. Jadi bentuknya kurang lebih sama ya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke contoh bagaimana sih soal-soal yang keluar ketika kita mempelajari skala. Nah, yang pertama, jadi yang pertama kita tentukan soal yang pertama. Nah, ini ya. Jadi kita menentukan apa lagi namanya? Kita menentukan skala dari suatu peta. Ya. Nah, jarak Jakarta sampai Bogor atau Jakarta ke Bogor sebenarnya adalah 50 km. Nah, ini 50 km ya. 50 km adalah, ini ada kata-kata sebenarnya, berarti diketahui adalah JS. JS sama dengan 50 km. Nah, baik. Terus yang kedua apa? Jarak kedua kota itu tersebut pada peta. Jadi pada peta 2,5 cm. Jadi pada peta ya. Jadi JP sama dengan 2,5 cm. Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa skala. Jadi ingat tadi kita sudah tentukan rumusnya. Jadi di sini adalah JS ya, JP ya, jarak pada peta, terus ini skala dikali JS. Maka kalau kita menentukan atau ingin menentukan skala, maka kita coret saja skalanya, S sama dengan JP per JS, atau jarak peta dibanding dengan jarak sebenarnya, atau dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman sekalian atau adik-adikku sekalian, jadi ketika kita menentukan jarak skala, maka kita harus ubah dulu semua apalagi namanya, semua satuannya ke dalam sentimeter. Ini masih ada kilometer ya, maka kita ubah ke dalam sentimeter nih. Maka jadi 50. Nah, kilometer ke sentimeter itu kalau dalam tangga dia naiknya 3 ya. Oke, kita gambarkan kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Jadi kalau kilometer ke hektometer itu ada berapa anak tangga? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000 ya. Maka 50 dikali 1000. Nah, ini kilometer. Maka dia adalah 50.000 ya. Oke, kilometer. Nah, barulah kalau sentimeter ya, sorry. Ini sentimeter. Nah, kalau misalnya sudah sentimeter, maka kita boleh ubah tuh, karena kita boleh bagi tuh. Karena dia satuannya sudah sentimeter semua. Maka berarti skala sama dengan sama dengan JP per JS. Oke. Jadi skala sama dengan JP-nya berapa tuh? JP-nya adalah 2,5 cm. 2,5 per. Nah, JS-nya adalah 50.000. Nah, ini ya. Nah, karena ini terdapat pembagiannya itu terdapat desimal, yaitu di atasnya desimal, maka kita harus hilangkan dulu tuh desimalnya. Ya. Jadi kita harus hilangkan dulu desimalnya. Di atas ini satu angka di kanan koma nih. Berarti supaya hilang kita kali masing-masing 10 ya. Di atas kali 10, di bawahnya kali 10. Kenapa dikali 10? Karena supaya komanya hilang. Ya. Nah, berarti dia menjadi 2,5 kali 10, atas kali atas berarti 25, terus bawah kali bawah berarti dia 500.000. Nah, sama dengan. Nah, ingat teman-temanku sekalian atau adikku sekalian, dalam menentukan skala, jadi di atasnya itu sebisa mungkin harus menjadi 1. Ya, jadi harus menjadi 1. Artinya
di atas itu kalau misalnya angka di atasnya ini di sini kan 25 nih. Ini 25. Nah, supaya jadi satu, maka kita semua pembilang dan penyebut itu dibagi 25 ya. Jadi dibagi 25 ya. Di atasnya bagi 25 itu satu, di bawahnya kita bagi juga 25 nih. Berarti 500.000 dibagi dengan 25. Nah, ini sama dengan 2 ya. 2, 25 dan 50, sorry. Nah, ini berarti nolnya ini kita tinggal kasih masuk nih. Berarti 0, 0, 0, 0. Ya, berarti 1 banding 20.000. Nah, berarti kalau sudah satu seperti ini, maka kita tulis bentuk perbandingannya dengan tanda bagi. Berarti 1 dibagi 20.000. Nah, berarti ini merupakan skala dari peta tersebut. Nah, jadi skalanya adalah jadi skala pada peta adalah 1 berbanding 20.000. Artinya apa? Setiap 1 cm pada peta itu sama dengan 20.000. Oke, 20.000 cm pada jarak sebenarnya. Ya. Nah, itu merupakan contoh jenis soal pertama yang berkaitan dengan skala. Ya, jadi berkaitan dengan skala. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, adik-adikku sekalian, kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana sih jenis soal yang kedua yang akan kita bahas? Oke, yang akan kita bahas soal yang ini ya. Oke, jadi ini soalnya cukup mudah. Sebuah peta memiliki skala, jadi di sini langsung kelihatan ya apa yang diketahui. Jadi yang pertama adalah skala. Skalanya berapa? Skalanya adalah 1 berbanding 1 juta. Ya. Nah, jarak kota A ke kota B pada peta adalah 12 cm nih. Jadi pada peta ya. Jadi kalau misalnya kita tulis diketahui nih, jadi skala sama dengan 1 berbanding 1 juta. Oke, 1 berbanding 1 juta ya. Nah, atau kalau misalnya kita tulis dalam per, jadi 1 per ya, 1 juta. Nah, sekarang jadi jarak pada peta adalah 12 cm. Jadi JP sama dengan 12 cm ya. Jadi kita sudah dapat nih JP-nya berapa, skalanya berapa. Berarti yang diketahui otomatis apa? Jarak sebenarnya ya. Jadi jarak sebenarnya kota A dan kota B. Nah, diingat kembali apa segitiganya tadi? Segitiganya tadi adalah JP terus S dikali JS. Maka yang di sini ditanyakan adalah JS sama dengan titik-titik. Maka kita tinggal coret saja tuh. Ya, tinggal dicoret apa? Kita tinggal coret saja JS. Berarti rumusnya apa? Jadi JS sama dengan JP per S atau jarak pada peta dibagi skala. Nah, berarti anak-anakku sekalian, berarti JS sama dengan JP-nya berapa tuh? JP-nya 12 cm nih. Nah, dibagi dengan S-nya berapa atau skalanya berapa? 1 berbanding 1 juta. Ya. Oke. Nah, ini kan pecahan nih, perkalian pecahan. Masih ingat? Jadi ini bagi jadi kali 12 dikali. Nah, ini dibalik nih. Yang di belakang berarti 1 juta per 1. Nah, karena dia per 1 berarti enggak usah ditulis. Berarti kita tulis saja 12 dikali 1 juta. Jadi kalau per 1 itu adik-adikku sekalian berarti tidak dianggap tuh ya. Jadi tidak usah dipikirkan, satunya kita bisa langsung dicoret. Kalau per 1, ingat per 1 ya. Nah, berarti di sini 12 kali 1 juta. Nah, nolnya ini perkalian ya. Nol ini disimpan dulu. Nah, kita tinggal kali hanya 12 kali 1. 12 kali 1 itu 12. Nah, sekarang kita kembalikan nolnya 6. Oke, jadilah dia adalah 12 juta cm. Ya. Jadi kalau diubah ke dalam bentuk kilometer, jadi kalau kilometer coret saja tuh nolnya 3. Jadi coret nolnya 3 ya.
berarti 12.000 km. Nah, seperti ini ya. Jadi 12.000 km. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh yang ketiga nih. Nah, contoh yang ketiga ini biasa dalam bentuk aplikasi ya. Jadi biasa dalam bentuk aplikasi dari skala tersebut. Nah, contohnya di sini kakak sudah punya soal yang berkaitan dengan hal tersebut. Oke, jadi ini ya. Ini contoh soalnya. Sebuah taman berbentuk persegi, panjang digambar dan denah dengan ukuran ini harusnya ada gambarnya ya. Baik, kita cari gambarnya dulu. Bukan di sini. Oke. Gambarnya ini ya. Baik, kita copy dulu. Oke. Nah, ini ya. Oke, jadi gambarnya ini ternyata. Nah, sebuah taman berbentuk persegi panjang seperti pada denah di samping. Ukuran seperti gambar di samping. Berapa luas taman sebenarnya? Jadi kita akan menentukan luas taman sebenarnya dari taman ini yang berbentuk persegi panjang. Nah, pertama, anak-anakku sekalian, kita ketahui bahwa panjang dari taman tersebut adalah 8 cm, lebarnya adalah 6 cm. Jadi, ini ditentukan apa? Dicari luas taman sebenarnya. Jadi, luas taman sebenarnya ya. Jadi, yang pertama dilakukan anak-anakku sekalian, jangan langsung kita cari luas dari taman tersebut pada skala. No, enggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan keliru jawabannya ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita cari dulu berapa sih panjang sebenarnya ya. Jadi berapa sih panjang sebenarnya dan berapa juga lebar sebenarnya dari apalagi namanya dari denah tersebut atau dari taman tersebut. Maka yang pertama kita lakukan adalah berarti JS ya, atau panjang sebenarnya. Di panjang sebenarnya Nah, panjang sebenarnya. Jadi untuk mencari panjang sebenarnya, anak sekalian, kita cukup perhatikan yang pernah sudah kalikan. Jadi ini panjangnya nih pada peta. Jadi 8 cm dikali. Jadi kita langsung kali saja itu. Dikali dengan ini nih. Dikali dengan skala, yaitu 200 ya. Sama dengan ini baru panjang sebenarnya ya. Jadi 8 dikali 2 itu 16, nolnya ada 2. Oke, 1600 cm. Sekarang kita cari lebar sebenarnya. Nah, tinggal diapakan tadi? 6-nya ditulis. Ini pada denah ya. 6-nya ditulis dikali dengan skalanya nih. 200 yang di belakang. Itu sama dengan berapa? 1200 cm. Nah, ini kita sudah dapat nih. Kita sudah dapat panjang sebenarnya berapa? 1600 dan lebar sebenarnya adalah 1200. Maka kalau sudah seperti ini, kita tinggal apa? Kita tinggal cari luas sebenarnya. Luas sebenarnya. Oke, luas sebenarnya sama dengan, jadi jelas ya, persegi panjang itu rumusnya adalah P dikali L. Maka dia menjadi berapa? Panjangnya adalah 1600 dikali dengan 12.200 ya. Nah, karena di sini ada perkalian angka 0, nolnya kita simpan nih. 2 di sini, 2 di sini berarti ada 4 yang kita simpan ya. Ada 4 berarti kita langsung saja dikali cuman 16 kali 12. Kita kali nih. 2 kali 6 itu 12, 1, 2 kali 1 2, tambah 1 3, 1 kali 6 itu 6, 1 kali 1 1. Berarti kita tambah nih, 2, 9 dan 1. Berarti 192. Nolnya kita kembalikan cm. Nah, ini berarti 1.920 cm pangkat 2 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari untuk denah. Jadi tadi kita sudah pelajari mengenai tiga bentuk soal ya yang berkaitan dengan skala. Semoga dapat dipahami.
Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.